Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Malchut Samayim, artinya kerajaan surga. Dalam bahasa Ibrani dieja Mem, Lamed, Kaf, Faf, Het, dibaca Malchut, artinya kerajaan. Shin, Mem, Yud, Mem Sofit, dibaca Shamayim, artinya surga. Malchut Samayim artinya kerajaan surga. Malchut Samayim, kerajaan surga. Kejadian 1 ayat 28. Elohim memberkati mereka, lalu Elohim berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Yitzhak, dan Yaakov di dalam kerajaan sorga atau Malchut Samayim. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menurut peta dan teladannya dan menaruh mereka di Taman Eden. Sebagai pencipta, Tuhan adalah pemilik atas ciptaannya. Ketika ia menciptakan manusia, maka ia juga disebut raja karena ia sudah mempunyai rakyat. Jadi Tuhan itu raja atas sekalian alam. Tetapi dalam ayat yang kita baca tadi, Elohim mendelegasikan kekuasaannya sebagai raja kepada Adam dan Hawa dengan berkata, "Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ayat ini menyatakan bahwa Adam berfungsi sebagai penguasa atau raja atas makhluk ciptaan lain. Ia boleh melakukan segala sesuatu kecuali satu hal. Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Adam dan istrinya terjebak oleh lidah penipu sang ular yang dikendalikan si jahat. Ketika ia melanggar perintah Elohim, posisinya sebagai penguasa di bumi ini terkoreksi. Sehingga otoritasnya beralih kepada si jahat. Bahwa dunia ini jatuh kepada kekuasaan Satan dapat kita lihat ketika Satan mencobai Yeshua dengan berkata dalam Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Dunia ini milik Tuhan. Tetapi sejak kejatuhan Adam sebagai wakil raja di bumi, ada sebagian otoritas berpindah kepada Satan. Ini tidak elok. Adonai Elohim harus melakukan sesuatu agar kekuasaan itu secara sah kembali kepadanya. Untuk itu Elohim perlu memulihkan kerajaannya di bumi. Kegagalan Adam sebagai wakil Tuhan di bumi menyebabkan banyak masalah yang kita alami saat ini. Dunia kita menjadi penuh masalah. Dari keterpisahan sehingga kesengsaraan finansial, dari kanker sampai penganiayaan anak, dari bencana lingkungan hingga genosida, semua tragedi ini berasal dari kehancuran dunia, kejatuhan manusia. Andaikan kita bisa membatalkan apa yang telah dilakukan dan kembali ke Taman Eden, tetapi kita tidak bisa. Satu-satunya opsi adalah maju, bukan mundur. Maju untuk mengakhiri penderitaan. Harapan untuk sampai di tempat tujuan itulah
yang memberi makna kepada penderitaan yang kita alami sepanjang perjalanan. Kita tidak bicara tentang akhirat. Memang benar pada tingkat individu, kematian akan mempertemukan kita dengan pahala kekal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun rencana yang ditetapkan dalam Alkitab bukan hanya agar peserta yang memenuhi syarat dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sementara di bumi semakin tenggelam dalam kekacauan, Tuhan membuat penebusan di dunia guna memulihkannya. Selanjutnya adalah tugas umat manusia untuk memperjuangkan kerajaan Tuhan masa depan mulai sekarang dengan memperbaiki apa yang telah rusak di dunia yang dalam bahasa Ibrani disebut tikkun olam. Jika Tuhan ingin melakukan pemulihan dunia, apa tanggung jawab kita? Seluruh upaya penciptaan adalah sesuatu yang Dia lakukan dalam kemitraan dengan umat manusia. Dia menempatkan Adam dan Hawa di taman bukan hanya agar mereka dapat menikmatinya, tetapi juga agar mereka dapat memeliharanya. Ketika mereka berdosa, itu menjadi tanggung jawab mereka. Dan kemudian juga menjadi tanggung jawab kita untuk bermitra dengan Elohim dalam memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan. Disinilah perlunya kita mengenal konsep tikkun olam yang dalam bahasa Ibrani berarti memperbaiki dunia. Tuhan siap bermitra dengan kita. Tetapi justru kita sebagai manusia, dalam diri kita ada faktor-faktor yang menghalangi kemitraan itu. Faktor apa rupanya yang menghalangi kita untuk bermitra dengan Tuhan? Yang menghalangi kita untuk bermitra dengan Tuhan adalah faktor-faktor yang sama yang mengakibatkan kejatuhan manusia, yaitu kehendak bebas dan kecenderungan egois manusia. Seperti biasa, Satan berupaya menggunakan kelemahan tersebut untuk melawan kita. Di Taman Eden, manusia mudah merasakan kehadiran Tuhan. Mereka merasa diperhatikan dan nyaman. Namun, kini kita merasa seolah-olah Tuhan tersembunyi dari kita. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita dalam keadaan stres dan depresi. Tuhan menciptakan manusia pada awalnya untuk menikmati hubungan dengan Dia dan menikmati kehadirannya. Namun di dunia ini kita tidak menyadari kehadirannya dan terbebani oleh kesulitan hidup. Jika Anda merasa terbebani oleh permasalahan dunia, juga masalah Anda sendiri, Anda tidak sendirian. Sebab itulah kehidupan di dunia saat ini. Inilah masalah yang harus diselesaikan oleh Yeshua yang diutus ke dalam dunia. Hal ini lebih besar daripada keselamatan pribadi. Dia datang untuk memberitakan datangnya kerajaan surga, Malchut Shamayim. Pesannya adalah seruan untuk bertindak, menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan dan meresmikan kerajaan surga di bumi. Kebangkitannya dari kematian menjadi bukti bahwa ajarannya bukanlah kata-kata kosong. Kita tidak bisa kembali ke keadaan semula, tetapi kita harus bergerak maju menuju pemulihan dunia secara menyeluruh. Inilah yang dimaksud oleh Yeshua dengan kerajaan surga. Dan ini merupakan konsep dasar dalam kitab suci Ibrani Tanah, Brit Hadasa Perjanjian Baru, dan kepercayaan umat Yahudi. Untuk perbaikan dan pemulihan dunia secara menyeluruh itulah Adonai Elohim mengirim Adam kedua, yaitu Yeshua dari Nazaret, untuk melakukan penebusan bagi seluruh umat manusia, seperti yang dirujuk oleh Rabi Shaul Paulus dalam Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Elohim dinyatakan. Saat anak-anak Elohim dinyatakan itu merujuk pada hari penghakiman di akhir zaman yang harus didahului oleh datangnya Adam kedua guna memulihkan dunia dengan mencanangkan kerajaan Elohim di bumi. Adam pertama kehilangan kerajaan oleh pelanggarannya, maka Adam kedua yang adalah Mesias Yeshua harus mengembalikan kerajaan surga kepada umatnya melalui pertobatan. Ini dilakukan oleh Yeshua seperti yang dicatat dalam Matius 4 ayat 17. Sejak saat itu Yeshua mulai berkhotbah mengatakan
Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Jelas sekali, inti ajaran Yesua adalah kerajaan surga. Dia mengajari kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu. Matius 6 ayat 10. Yesua memperkenalkannya melalui banyak perumpamaan dengan mengatakan kerajaan surga itu diumpamakan seperti. Sekarang perhatikan. Kerajaan surga atau Malkut Shamayim tidak merujuk pada kerajaan yang nun jauh di sana di dalam surga kekal. Dalam frasa ini, surga Shamayim adalah circumlocution atau substitusi untuk menyebut nama Tuhan. Di abad pertama, untuk menjaga kekudusan penyebutan nama Tuhan telah ada ketentuan bahwa orang Yahudi tidak dianjurkan untuk menyebut nama Tuhan secara langsung. Akibatnya, untuk merujuk nama kudus Tetragrammaton Yud-He-Vav-He, orang Yahudi memakai substitusi surga atau Samayim untuk nama Tuhan. Jadi kerajaan surga atau Malkut Samayim adalah sebuah ungkapan yang umum ditemukan dalam literatur rabbinik yang mengacu pada kedaulatan atau kekuasaan Tuhan sebagai lawan dari kedaulatan atau pemerintahan manusia. Kerajaan surga atau juga kerajaan Tuhan adalah sinonim. Karena surga dalam konteks ini merupakan substitusi nama Tuhan. Ini bukan merujuk pada tempat tinggal supranatural Tuhan. Meskipun kedudukan Elohim sebagai raja tidak langsung terlihat di dunia ini, para nabi mengantisipasi ada suatu saat ketika otoritas Elohim diakui dan diterima oleh semua orang, dan untuk itulah kerajaannya akan muncul di bumi secara kasat mata. Dengan demikian, kerajaan surga dikaitkan dengan era mesianik, yaitu pemerintahan Mesias 1000 tahun di bumi di akhir zaman. Sementara itu, orang yang menerima otoritas Tuhan sebagai raja di saat ini disebut sebagai penerima kuk kerajaan surga. Ini berarti ia menerima pengakuan Adonai Elohim Israel adalah Echad, satu dalam kesatuan sesuai dengan pernyataan dalam Ulangan 6 ayat 4 yang dikenal sebagai pengakuan iman Shema Yisrael. Dari penjelasan tadi, istilah kerajaan surga, Malchut Samayim, adalah sinonim dengan kerajaan Elohim. Keduanya merujuk bukan kerajaan di sorga baka, tetapi kerajaan Tuhan di bumi, yang juga disebut era mesianik. Ya, perlu ditambahkan, Yesua bukanlah guru pertama yang memperkenalkan konsep kedatangan kerajaan Elohim. Mose dan semua nabi dalam Alkitab sebelumnya telah menjelaskan gagasan ini dengan jelas. Ini sudah menjadi inti kepercayaan orang Yahudi pada zaman Yesua. Apa yang baru mengenai pesan Yesua adalah betapa dekatnya kehadiran kerajaan ini. Iya, kita perlu mengenal kerajaan Tuhan dari perspektif murid-murid Yahudi Yesua. Benar, mari kita jelajahi konsep dasar Yahudi ini. Kata kerajaan mungkin mengingatkan Anda pada suatu tempat, suatu lokasi. Tetapi itu bukanlah gagasan di balik istilah kerajaan Elohim. Akan lebih tepat untuk menyebutnya sebagai pemerintahan atau kedaulatan Elohim. Ketimbang sebuah lokasi atau tempat, bayangkan kerajaan Elohim sebagai suatu periode waktu. Tentu Tuhan adalah Raja alam semesta saat ini. Masalahnya adalah fakta ini tidak diketahui secara kasat mata oleh semua orang. Tetapi akan tiba saatnya ketika kerajaan ini akan terungkap dan terwujud di dunia ini. Dan semua orang akan mengetahuinya seperti yang dinubuatkan dalam Zakaria 14 ayat 9. Adonai akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu. Dan Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Mesias 1000 tahun lamanya. Literatur Yahudi sering menyebut periode ini sebagai zaman Mesias atau era mesianik. Karena pada saat itulah
Mesias akan menduduki tahta David di Yerusalem. Mesias adalah sosok ilahi yang akan mewujudkan era perdamaian universal seperti yang dinubuatkan para nabi. Sebagai murid Yesua, kita percaya bahwa Mesias telah datang. Ketika ia datang, ia menjalankan beberapa komponen dari rencana besar penebusan. Namun itu hanyalah permulaan saja. Puncak dari proses ini akan terjadi pada kedatangan Yesua kembali dalam kemuliaan. Menurut para nabi, hal-hal apa yang akan terjadi ketika Mesias datang kembali? Ya, ini menarik. Berikut beberapa hal yang penting yang dinubuatkan oleh para nabi. Orang-orang Yahudi akan dikumpulkan dari seluruh dunia kembali ke tanah Israel. Hati orang Yahudi akan diubah secara kolektif untuk menyintai dan menaati perintah Tuhan. Semua musuh yang melawan Tuhan dan bangsa Yahudi akan dikalahkan. Akan ada kemakmuran yang berlimpah, kesuburan, kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yerusalem akan dibangun kembali secara permanen dan hadirat Elohim akan diam di sana. Orang-orang dari segala bangsa akan bersiarah mencari pengajaran dari Yerusalem. Akan ada perdamaian universal dan abadi di seluruh dunia. Alkitab tidak memberi penjelasan yang samar-samar. Kita dapat membaca nubuat-nubuat ini di seluruh Alkitab. Misalnya Ulangan 30, Yesaya 11, Yeskiel 36-37, Yeremia 31, Zakaria 14. Ayat-ayat ini menjadi dasar harapan orang-orang Yahudi terhadap Mesias. Menurut para nabi, Mesias akan memulihkan Israel dalam rangka penebusan seluruh dunia. Dalam pembacaan kitab suci Yahudi, era Mesianik akan dimulai ketika Mesias datang dengan tiupan trompet domba jantan besar, yaitu shofar, yang bunyinya seperti yang didengar pada awal program Tekiyah. Saat itu, orang-orang saleh akan dibangkitkan dari kematian. Era Mesianik di akhir zaman akan menjadi masa perdamaian dan kemakmuran dunia. Ini akan menjadi era peningkatan spiritualitas dan pengetahuan tentang Tuhan. Saat itulah terjadi setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan bersumpah setia kepada Elohim. Yesaya 45 ayat 23. Ini akan dimulai ketika Mesias, Raja Israel, memerintah bangsa-bangsa. Orang bijak Yahudi kuno memandang kerajaan surga, Malkut Samayim atau era Mesianik selaras dengan pengertian hari Sabat mingguan. Sabat mingguan adalah hari untuk beristirahat, menikmati kekudusan Tuhan dan menikmati hasil kerja mingguan kita. Keyakinan umum orang Yahudi adalah era penebusan seperti juga Sabat akan berlangsung dalam skala ribuan tahun selama 1000 tahun. Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan satu hari. 2 Petrus 3 ayat 8. Sesudah 1000 tahun itu berakhir, akan ada langit baru dan bumi baru yang disebut juga dunia yang akan datang. Olam haba. Dunia akan datang akan bertahan selamanya. Urutan waktu yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Yang pertama adalah kebangkitan orang-orang saleh dan kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu 20 ayat 5. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Mesias untuk masa 1000 tahun. Kemudian barulah muncul dunia yang akan datang seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Bapak-bapak gereja seperti Justin Martyr, Irenaeus menunjukkan bahwa mereka memiliki harapan-harapan yang sama mengenai era Mesianik harfiah dalam pemahaman orang Yahudi. Namun hal ini dengan cepat berubah pada generasi berikutnya ketika gereja non-Yahudi menjauhkan diri dari akar Yahudinya. Bagi orang Yahudi, Mesias anak David akan menjadi raja di bumi, seperti juga David menjadi raja di bumi. Bagi orang Yahudi, konsep kerajaan di bumi dipahami sesuai kitab suci. Israel dipanggil sebagai imamat yang berkerajaan. Dalam sebagian besar sejarah gereja, umat Kristiani telah menolak gagasan pemulihan Israel dan kerajaan Elohim 1000 tahun secara harfiah.
Seakan tidak terpikir oleh mereka bahwa Elohim benar-benar akan menepati janji-janjinya kepada orang-orang Israel atau Yahudi. Hilangnya pemahaman tentang kerajaan Tuhan di bumi adalah hal yang janggal, karena itulah pesan utama Mesias. Yesua mengajarkan perumpamaan tentang bagaimana kerajaan surga itu nantinya. Dia memerintahkan kita untuk mencarinya dengan segenap hati. Dia mengajar kita berdoa agar hal itu segera terwujud. Dia minta kita bertobat karena waktunya sudah dekat. Panggilan pemuridan adalah panggilan untuk memikul kuk kerajaan. Kita dipanggil untuk mengatur ulang hidup kita agar berfokus pada satu prioritas, kerajaan Tuhan atau kerajaan surga. Kita perlu belajar dari Yesua. Seperti apa kerajaan surga itu atau kerajaan Elohim itu dan bagaimana cara mencapainya. Penderitaan dan perjuangan kita tidak bisa dihindari di dunia ini. Namun jika kita memikul kuk kerajaan, penderitaan dalam kehidupan kita akan memiliki makna seiring dengan upaya menuju penebusan akhir. Yesua mengajar kita bahwa ada gunanya menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki untuk mencarinya. Jika kita melakukannya, keuntungan yang kita peroleh akan jauh lebih daripada pengorbanan yang kita berikan. Amin. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, telah terbit kalender Mesianik Gereja Kehilat Mesianik Indonesia dengan tanggal Hari Raya Alkitabiah dan foto-foto panorama Eres Israel yang indah. Untuk informasi hubungi 081 997 1577, 081 997 1577. Kalender ini berbeda dengan kalender pada umumnya karena seperti tadi sudah disebutkan bahwa di dalam kalender ini terdapat tanggal Hari Raya Alkitabiah. Jadi saudara perlu mempunyai kalender ini. Sekali lagi untuk informasi, saudara bisa menghubungi 081 997 1577. Kita tetap doakan pembebasan sekitar 137 warga sipil Israel yang masih disandera teroris Hamas. Mohon kiranya Adonai mengirimkan para malaikatnya dan memberi hikmat dan taktik jitu pada IDF untuk membebaskan mereka semua dengan selamat dalam kemenangan. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani Habeitah, artinya home, lirik oleh Ehud Manor, dipersembahkan oleh 1000 vokalis dan musisi Yahudi dari Amfiteater Terbuka Caesarea Maritima, Israel. Saat mendengar lagu ini, marilah kita berdoa kepada Aba Surgawi untuk pembebasan 137 sandera dengan selamat. Amin amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.